Halo teman-teman, jadi kita sekarang akan berdiskusi mengenai materi tentang haloalkana. Perkenalkan, saya Adila Hilwa Ini Mahiro, absen nomor 1 kelas 12 M5 sebagai narasumber. Saya Mahira Alwa ini, absen 19 sebagai tamu pertama. Halo, saya Akhil Fitri Mesiro, absen 4 sebagai tamu kedua dari kelompok Alkanon. Saya Muhammad Rizkyantoro, absen 20, tamu ketiga dari kelompok Alkana. Jadi pertama kita itu mau ngebahas tentang pengertiannya haloalkana. Nah, haloalkana ini adalah turunan dari alkana, di mana satu atau lebih atom H-nya diganti oleh atom dari halogen. Jadi atom H-nya itu diganti F atau Cl atau Br atau I. FCl, Br atau I kan kalian sudah tahu kan, F itu fluorin, Cl itu klorin, Br itu bromin, sama I itu iodin. Nah, kalau haloalkana itu pasti ada rumus umum sama rumus strukturnya juga. Kalau rumus umumnya ini itu Rx atau bisa ditulis juga CnH2n plus 1 plus X. Nah, R-nya ini tuh sebagai gugus alkil. Gugus alkilnya ini rumusnya tadi, rumusnya alkana itu sendiri yaitu CnH2n plus 1. Terus X-nya ini adalah dari halogennya, yaitu FCl, Br sama I. Nah, rumus strukturnya ini kita tuh harus nulis dulu kan rumus strukturnya, karena nggak ada yang pasti rumus strukturnya. Misalnya nih CH3Cl. Nah, CH3 ini itu sebagai alkananya, Cl-nya itu kan sebagai halogennya. Jadi CH3 ini sebagai R-nya, Cl-nya itu sebagai X. Nah, di sini atom Cl menggantikan H pada metana. Kan C itu sebenarnya punya 4 tangan. Cuma H1, H yang satu itu digantikan sama Cl. Nah, ini R-nya itu sudah sesuai dengan rumusnya alkana, yaitu yang CnH2n plus 1. Itu salah satu contohnya. Terus ini juga ada CH3, CH2F. Nah, atom F ini terikat pada karbon etana. CH3, CH2 itu kan etana karena C-nya 2, terus H-nya ada 5. Nah, terus ini ada contohnya haloalkana sama nama trivialnya. Ini kayak CH3Cl. Nah, CH3Cl itu namanya metil klorida karena CH3 itu kan metil, terus Cl itu kan klorida. Nah, begitu teman-teman. Nah, nama trivial itu kan nama yang dipakai sehari-hari, bukan nama IUPAC-nya kan. Nah, terus ini kan semuanya sudah dari papan 1. Terus di papan 2 ini kita tuh ngebahas tentang tata nama IUPAC-nya. Yang pertama itu kita harus cari rantai induk atau rantai utama. Rantai induknya itu merupakan alkananya itu sendiri. Ya, yang kedua itu menyebutkan nama halogen sebagai cabang. Halogennya yang tadi itu bromo, kloro, fluoro, atau iodo. Lalu yang ketiga itu penomoran dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Reaktivitasnya ini sudah diurutkan di sini, yaitu F yang paling besar, dilanjutkan dengan Cl, dilanjutkan dengan Br, lalu I. Ini tuh seperti ini contohnya, kayak CH3, CH, CH2, CH3. Nah, Cl-nya ini ada di rantai kedua. Gini. Jadi penamaannya jadi 2-klorobutana. Karena ini ada 4 kan C-nya. Nah, yang keempat itu jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifan atom halogen, yaitu dalam urutan FCl, Br, I tadi. Akan tetapi penulisan nama tetap berdasarkan abjad. Kan kalau penamaannya itu harus sesuai dari abjad A sampai Z. Itu. Jadi urutan penulisan atom halogen adalah bromo, kloro, fluoro, dan iodo. Kayak misalnya ini kan cabangnya kan ada 2, ada Cl sama F, CH3, CH, Cl, CH, F sama CH3. Nah, ini kan yang terikat itu di atom nomor 2 itu kan Cl, terus yang nomor 3 itu F kan. Jadi ya kok kebalik ya? Oh, ini iya. Dulu. Ini penomorannya dari kiri berarti, karena yang reaktif itu F dulu kan. Tapi penamaannya tetap aja yang ditaruh pertama itu, yang kloronya itu dulu. Nah, jadi di sini jadi 3 kloro karena ini nomor 3 kan, 3 kloro, 2 fluorobutana. Yang 5 itu jika terdapat 2 atom lebih
dua atau lebih atom halogen sejenis, maka nama dinyatakan dengan awalan di, tri, dan seterusnya. Awalan ini diabaikan dalam menentukan urutan penulisan atom halogen. Kayak di sini ini kan BR-nya ada 2. CH2, CH, CH2. Nah, tadi kan yang reaktif itu FCl BRI. Jadi penulisannya dari kiri juga kan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, BR-nya ini kan abjadnya duluan B. Jadi ini kan ada di nomor 2 sama nomor 3. Ini kan ada 2. Jadi 2,3 di bromo 1 kloropropana. Karena ada 3. Nah, selanjutnya ini ada di papan 3, yaitu kita ngebahas sifat alualkana. Itu ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisikanya yaitu senyawa alualkana berwujud gas, cair, padat tergantung suhu ruang dan jenis atom karbon. Nah, yang kedua itu semakin banyak jumlah rantai karbon haloalkana, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Titik didih meningkat seiring kenaikan massa atom halogen. Nah, ini urutannya tuh sama kayak yang di sini, FCl BRI, dan menurun seiring bertambahnya cabang rantai primer, sekunder, tersier. Jadi terus ini ada contohnya, yaitu CH3, CH2, CH2, Cl. Ini dibacanya kan, ini penomorannya kan dari sini kan, dari 1, 2, 3. Jadi 1 kloropropana. Titik didihnya itu 46 derajat. Kan kita nggak bisa menghitung sendiri titik didihnya, kan sudah ada dari sana. Nah, kayak misalnya ini juga. Ini kan rantai yang C3H7Cl sama C4H9Cl itu kan jelas rantainya itu lebih panjang yang C4H9Cl. Maka di sini tuh kita dapat tahu kalau titik di rantai yang lebih panjang itu lebih besar daripada rantai yang lebih pendek. Terus juga ada ini. Ini kan primer dan ini yang sekunder kan. Nah, titik didih yang ada cabangnya dengan yang tidak ada cabangnya kan lebih besar yang tidak ada cabangnya. Jadi semakin banyak cabangnya ini, nanti titik didihnya juga akan menurun. Nah, terus sifat fisika yang ketiga itu, jika jumlah atom karbon sama, haloalkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi. Sesuai kayak yang ini tadi kan sama aja. Terus langsung ke sifat kimianya, yaitu ada reaksi eliminasi. Haloalkana akan terjadi ketika dipanaskan dengan basa kuat pekat dalam etanol menghasilkan suatu alkena. Jadi ini kan pertamanya alkana, tapi setelah dieliminasi nanti itu bakal jadi alkena, bakal jadi rangkap 2. Kayak misalnya ini CH3, CH2X plus OH min. Kan tadi dipanaskan dengan basa kan, ini basanya. Nah, nanti ini akan misah, yang hanya ini akan bergabung sama OH minnya jadi H2O. Terus ini kan harusnya C kan punya 4 tangan. Nah, nanti ini bakal jadi rangkap 2-nya gitu. Ini yang tadi ini kan CH3, CH2Br plus basa kuatnya misalnya NaOH, jadinya kan etil bromida, nanti itu bakal jadi ini CH2 rangkap 2 CH2 NaBr-nya. Jadi yang Br ini bakal gabung sama Na, sedangkan H yang di sini itu H1 yang di sini akan gabung sama OH-nya jadi H2O. Nah, terus yang sifat kimia yang kedua itu ada reaksi substitusi. Haloalkana ini direaksikan dengan larutan basa kuat dalam air, maka akan menyebabkan molekul haloalkana terhidrolisis, menghasilkan suatu alkohol. Kayak misalnya ini kan tadi rumusnya haloalkana ditambah sama basa kuat. NaOH itu kan basa kuat. Terus ini di dalam air dilakukannya kan. Jadi misalnya ini apa kok dilakukannya? Pokoknya nih, misalnya ini contohnya ini ya. CH3, CH2, CH2Br plus NaOH nanti bakal jadi CH3, CH2, CH2OH sama NaBr. Ini pokoknya akan menghasilkan
alkohol yang Na-nya ini. Na-nya ini bakal bergabung sama halogennya, sedangkan OH-nya itu bakal memisah sendiri jadi alkohol gitu. Terus ini ada reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini terjadi jika senyawa haloalkana direaksikan dengan suatu reduktor seperti gas hidrogen atau hibrida. Misalnya itu misalnya ini akan menghasilkan alkana. Jadi contohnya itu misalnya ini CH3, CH2Br. Nah, nanti ya ini dibacanya kan jadi bromoetana. Nah, itu kan menjadi etana aja. Jadi yang Br-nya ini bakal gabung sama si ininya, intinya. Terus papan 4-nya ini kita ngebahas tentang kegunaan haloalkana. Nah, kegunaan haloalkana itu kita di sini menuliskan ada 8. Yang pertama itu sebagai pelarut. Nah, haloalkana itu digunakan untuk melarutkan lemak, minyak, dan zat organik dalam industri dan laboratorium. Contohnya itu kloroform. Terus yang kedua itu sebagai bahan pendingin, freon, kayak misalnya yang dipakai buat AC. Terus sebagai obat bius, anestesi. Terus sebagai pembasmi hama, insektisida. Yang kelima itu sebagai pemadam kebakaran, digunakan pada alat kebakaran. Terus yang keenam itu sebagai pembersih mesin dan logam. Contohnya itu karbon tetraklorida JCl4. Terus yang ketujuh itu sebagai bahan baku kimia. Dan yang terakhir itu sebagai bahan pembuatan obat. Nah, halogen alkana dimanfaatkan dalam sintesis obat-obatan di industri farmasi. Nah, ini tuh ada latihan soalnya. Misalnya nih ya, misalnya saya tanya yang nomor 5, rumus umum haloalkana yang tadi itu apa? R-nya itu apa? R-nya itu CnH2n plus 1. X Itu yang X-nya ini facil B. Iya, tadi halogennya. FClBRI. Betul. Nah, mungkin itu saja penjelasannya dari saya dari papan 1 sampai papan 4. Kalian ada yang mau nanya atau apa gitu? Sempat saya apa? Ini pernah baca kalau penggunaan haloalkana itu katanya dibatasi karena dampak pada lingkungan. Kira-kira dampak yang bagaimana yang bikin itu dibatasi gitu? Mungkin itu kan dibatasinnya buat lingkungan. Mungkin kalau terlalu kebanyakan itu bisa berdampak buruk, entah misalnya ini kan sebagai obat-obatan tadi ya, obat-obatan tanaman bisa kan obat-obatan kalau terlalu banyak, terlalu over itu kan nggak baik juga. Makanya mungkin karena itu penggunaannya itu dibatasi gitu. Kalau dalam dunia medis itu berarti masuk bahan B3 itu? Mungkin iya, karena ini manfaatnya kan banyak ya. Kalau terlalu banyak, misalnya di dunia medis juga sama aja kayak yang lingkungan tadi, kalau terlalu over kan juga nggak baik gitu. Sudah. Baik. Nggak mau nanya Fauzi? Enggak ya Fauzi. Sudah cukup sekian saja dari kami. Saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih. Dadah.